Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 53. Maka mendengar bahwa ada utusan dari selatan yang hendak menandingi beruang hitam, tentu saja mereka menjadi gembira sekali, maklum bahwa mereka akan menyaksikan pertandingan yang hebat dan mungkin mati-matian karena jagoan dari selatan tentulah seorang ahli silat dan beruang hitam paling benci kepada orang selatan yang pandai silat. Nah, Tio Sicu, silakan, kata Sabutai kepada Tio Sun. Tio Sun bangkit, menjura kepada Sabutai dan memandang kepada Sou Kui Beng. Pemuda ini mengerutkan alisnya dan berkata, "Tio tuaku, hati-hatilah, dia kelihatan kuat sekali." Tio Sun mengangguk dan setelah sekali lagi menjura ke arah Sabutai, dengan langkah tenang dia lalu menghampiri panggung dan meloncat ke atas panggung, berhadapan dengan beruang hitam. Raksasa hitam ini menyeringai dan mengeluarkan suara menggereng seperti seekor beruang ketika melihat bahwa calon lawannya hanyalah seorang tinggi kurus dan berpakaian sebagai orang Han. Dia amat membenci orang Han, apalagi seorang Han yang pandai silat. Dan calon lawannya ini bertubuh kecil, terlalu kecil baginya. 3 kali tubuh lawan ini dijadikan satu barulah sama dengan dia. Tio Sun juga memandang lawannya dengan penuh perhatian. Seorang lawan yang berbahaya, pikirnya. Jelas bahwa beruang hitam ini mempunyai tenaga otot yang amat besar, mungkin 5 kali lebih besar daripada tenaga manusia biasa. Dan kedua lengan yang hitam berbulu itu amat kuat dan panjang, dengan jari-jari tangan yang panjang dan yang dia dapat menduga tentu mempunyai kekuatan mencengkeram atau menangkap yang amat kuat. Celakalah kalau sampai kena dicengkeram oleh jari-jari tangan itu. Dia harus mengandalkan kecepatan gerakannya, karena betapapun kuatnya, raksasa hitam ini karena besarnya tubuh tentu lamban gerakannya dan dengan mengandalkan kegesitannya, mungkin dia akan menang. Pula, dia adalah putra seorang yang berjuluk Ban Kin Kui, iblis bertenaga selaksakati. Ayahnya, Ban Kin Kui Tio Hok Guan, terkenal memiliki tenaga yang amat besar dan dia pun telah mempelajari penghimpunan tenaga itu sehingga dia pun merupakan seorang yang bertenaga besar. Namun, dalam hal tenaga luar, jelas bahwa dia tidak mungkin dapat menandingi raksasa di depannya itu. "Aku telah siap," katanya kepada raksasa itu yang kelihatan ragu-ragu. Ke samping kiri lawan, dengan pukulan cepat ke arah lambung. Agaknya beruang hitam itu mengerti maksud kata-katanya, karena dia segera mengeluarkan suara menggereng dahsyat dan kedua lengannya bergerak menyambar ke depan dari kanan kiri seperti terkaman seekor beruang yang marah. Wutut! Wutut! Kedua tangannya yang lebar dengan jari-jari terbuka itu sampai mengeluarkan angin saking kuatnya dia menggerakkan kedua tangan dari kanan kiri yang mengadakan serangan cengkeraman itu. Namun dengan langkah ke belakang, Tio Sun dapat mengelak dengan mudah dan ketika raksasa hitam itu melanjutkan serangannya dengan menubruk ke depan, dia juga sudah dapat mengelak ke samping dengan lincahnya. Beruang hitam menggereng marah dan kini dia menerjang lagi dengan pukulan kepalan tangan sebesar kepala Tio Sun sedangkan tangan kiri mencengkeram ke bawah, hendak menangkap kaki pendekar itu. Kembali Tio Sun cepat mengelak dan dari samping dia sengaja memasang diri untuk ditubruk. Melihat betapa pemuda itu mengelak dengan tubuh terhuyung, si raksasa menjadi girang dan cepat dia menubruk dengan kedua lengan terpentang untuk mencegah pemuda itu mengelak ke kanan atau ke kiri. Memang ini yang dikehendaki oleh Tio Sun. Melihat betapa dada itu terbuka, secepat kilat dia menghantam dengan tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga dengan maksud membuat raksasa itu roboh dengan 1 kali pukulan. Tentu saja gerakan Tio Sun ini amat cepatnya sehingga tidak tersangka-sangka oleh si beruang hitam yang lamban, maka sebelum dia tahu apa yang terjadi, dadanya sudah kena dipukul lawan. "Bu!" Pukulan yang keras bukan main mendarat di dada yang bidang itu. Akan tetapi akibatnya bukan tubuh tinggi besar itu yang roboh terjengkang, sebaliknya malah tubuh Tio Sun sendiri terdorong ke belakang dengan kerasnya. Pukulannya yang mengenai dada itu seolah-olah memukul bola karet yang amat kuat sehingga membalik dan akibatnya dia yang mencelat ke belakang dan tentu dia akan roboh terbanting kalau saja dia tidak cepat berjungkir balik sampai bersalto 3 kali ke belakang, baru dia dapat turun ke atas papan panggung dengan baik. Sorak-sorai menyambut peristiwa ini karena semua orang melihat betapa si raksasa kena pukulan keras namun yang terlempar malah yang memukul. Si beruang hitam tertawa bergelak dan sudah maju lagi dengan kedua lengan dikembangkan, persis seperti seekor beruang yang berjalan dengan 2 kaki belakangnya, hidungnya mendengus-dengus dan bibirnya yang tebal itu menyeringai.
Zhou Kuibeng yang melihat ini menjadi gelisah bukan main dan diam-diam dia meraba ke pinggangnya di mana terselip sebuah pistol kecil. Perbuatannya ini tidak terlepas dari pandang mata Raja Sabutai yang hanya tersenyum-senyum menonton pertandingan di atas panggung itu. Semua mata ditujukan ke atas panggung dan semua jantung berdebar tegang melihat raksasa hitam itu kini telah menghampiri Tio Sun yang mundur-mundur dan memandang dengan sikap waspada sampai akhirnya pendekar itu tersudut. Beruang hitam menggereng dan menubruk lagi, namun Tio Sun jauh lebih cepat, tubuhnya telah menyelinap melalui bawah lengan kiri lawan dan dia sudah melesat ke belakang raksasa itu. Beruang hitam membalik dan menubruk lagi, kedua lengan yang panjang itu menyambar-nyambar ganas, namun selalu dapat dielakkan oleh Tio Sun yang mengasah otak bagaimana dia dapat merobohkan beruang hitam yang amat kuat dan tubuhnya kebal ini. Mungkin dia tadi kurang mengerahkan tenaga, pikirnya. Setelah memperhitungkan dengan masak-masak, untuk kesekian kalinya kembali dia mengelak ketika beruang hitam itu menubruk, akan tetapi sekali ini dia menggunakan ginkangnya, mengelak sambil meloncat ke atas, kemudian sebelum lawan membalik, dari atas dia telah menghantamkan kedua kakinya ke tengkuk lawan. Bres! Kembali tubuh Tio Sun terlempar akan tetapi dia dapat melayang turun sedangkan beruang hitam kini terhuyung ke depan. Tio Sun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, cepat dia mengerahkan tenaga pada kedua tangannya dan menghantam dari belakang ke arah punggung dan lambung lawan. Buk! Des! Hantaman-hantaman itu hebat bukan main dan lawan biasa tentu akan roboh dan tewas. Akan tetapi beruang hitam memang kuat bukan main seolah-olah tubuhnya dilindungi oleh karet yang tebal. Dia tidak roboh, bahkan dia berhasil membalik dan meraih sehingga pundak Tio Sun kena dicengkeram oleh jari-jari tangan yang panjang dan kuat itu. Tentu saja Tio Sun yang tidak mengira sama sekali bahwa lawan tidak roboh, bahkan terguncang pun tidak oleh dua pukulannya tadi, terkejut ketika tahu-tahu pundaknya dicengkeram. Bukan main nyerinya, seolah-olah tulang pundaknya akan hancur oleh jari-jari tangan yang kuat itu. Maka dia cepat mengerahkan ilmu melemaskan badan, semacam ilmu Jiukut Kang, membuat kulit pundaknya licin seperti belut dan dengan gerakan lincah dia merenggutkan tubuhnya dan meloncat mundur. Bret! Pundaknya terlepas dari cengkeraman akan tetapi baju di pundak itu robek dan hancur di tangan beruang hitam yang tertawa-tawa. Tio Sun terkejut. Kiranya lawan ini lebih hebat daripada yang disangkanya. Timbul kemarahannya. Tadinya, dia hanya ingin mengalahkan lawan ini tanpa melukainya, karena dia memang tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan siapa juga di tempat itu. Akan tetapi pendekar ini maklum bahwa kalau dia tidak sungguh-sungguh dan berhati-hati dia sendiri bisa celaka, bahkan mungkin saja bisa tewas oleh manusia raksasa yang bertenaga gajah dan cara berkelahinya buas seperti harimau ini. Di antara para tamu sudah ramai orang mengadakan pertaruhan pula. Taruhan yang berjumlah tinggi dan tentu saja raksasa hitam itu menjadi jagoan unggul sehingga yang bertaruh atas diri beruang hitam berani mempertaruhkan istrinya untuk selir seorang lawan bertaruh. Ini berarti bahwa dia sudah yakin akan kemenangan beruang hitam. Akan tetapi hanya sebentar mereka yang bertaruh ini ramai menambah taruhan mereka karena seluruh perhatian mereka segera dicurahkan lagi ke atas panggung di mana beruang hitam sudah menghujani serangan kepada Tio Sun yang kembali hanya mengelak ke sana-sini mengandalkan kelincahan tubuhnya. Makin lama, beruang hitam menjadi makin marah karena semua pukulan, tendangan dan cengkeramannya hanya mengenai tempat kosong belaka. Keringatnya membasahi seluruh tubuhnya akan tetapi tenaganya tidak menjadi kendur, bahkan dia makin bersemangat karena terdorong oleh kemarahannya. Zhou Kuibeng yang menonton pertandingan itu kini bernapas lega. Tahulah dia bahwa kini Tio Sun berhati-hati sekali dan berganti siasat, mengandalkan kecepatan gerakannya untuk menghabiskan tenaga lawan. Dan melihat betapa lamban gerakan beruang hitam yang amat kuat itu, dia tidak khawatir bahwa Tio Sun akan dapat tertangkap lagi seperti tadi. Dugaannya ini memang benar. Tio Sun yang maklum akan berbahayanya apabila sampai dirinya tertangkap lawan menggunakan ginkangnya dan dengan mudah dia mengelak terus sambil menanti datangnya kesempatan. Kesempatan itu tiba selagi si beruang hitam menghentikan serangan dan menghapus keringatnya yang menetes dari dahi memasuki matanya. Saat itu Tio Sun memekik keras dan tubuhnya berkelebat, dengan jari tangan terbuka dia menampar ke arah muka lawan. Plak! Hantaman telapak tangannya sengaja dijatuhkan ke atas hidung beruang hitam itu. Cur! Darah segar muncrat dari dalam hidung beruang hitam.
Betapapun kebalnya, tidak mungkin bagi raksasa ini untuk membuat kebal hidungnya, maka begitu kena dihantam dengan keras, darahnya mengucur. Aug! Dia menggereng seperti binatang terluka dan mengamuklah beruang hitam. Dengan membabi buta dia menyerang sambil menggereng dan mendengus-dengus penuh kemarahan. Kalau saja kedua tangannya yang besar itu berhasil menangkap tubuh Tio Sun, tentu tubuh itu akan dicabik-cabik, tulang-tulangnya akan dipatah-patahkan dan otot-ototnya akan dicabuti. Namun Tio Sun tidak membiarkan dirinya disentuh, terus dia berkelebatan dan meloncat ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari semua terkaman, dan selain mengelak, juga dia selalu menggunakan setiap kesempatan untuk menghantam bagian-bagian yang dianggapnya tidak kebal. Plak! Kini telinga kiri raksasa itu digaplok keras sekali. Tubuh raksasa itu terputar karena dia merasa kepalanya pening dan ada suara mengiang-iang memenuhi telinganya. Rasa nyeri membuat dia mengeluh dan menggereng, lalu menyerang lagi. Tio Sun mengelak menjauhi, kemudian ketika raksasa itu menubruk, dia melompat ke samping dan dari samping kakinya melayang ke bawah pusar, ke bagian tubuh yang paling penting dan berbahaya bagi seorang pria. Duh! Tio Sun meringis dan menarik kembali kakinya yang merasa nyeri. Kakinya bertemu dengan benda yang keras seperti besi. Mungkinkah anggota kelamin si beruang hitam ini sudah mengeras seperti besi? Tidak mungkin. Dan Tio Sun mengerti bahwa tentu di bawah cawat itu dipasangi alat pelindung dari besi. Beruang hitam menubruk dan kembali Tio Sun mengelak, kini memukul lagi ke arah telinga kanan. Plak! Kembali tubuh itu terputar-putar dan kini tiba saatnya bagi Tio Sun untuk menghajar lawannya dan dia mengerahkan tamparan-tamparan pada kedua telinga, hidung, dan mata. Mulailah para tamu yang menjaga pendekar ini bersorak-sorak dan tubuh beruang hitam kini sudah mulai lemah. Dengan kecepatan kilat, Tio Sun yang melihat kelemahan lawan, cepat menggunakan dua jari tangan menotok. Tadi, selagi lawan amat kuat, dia khawatir totokannya akan tidak mampu menembus kekebalan. Kini, setelah lawannya mulai lemah, dia mengerahkan tenaga dan dengan mudah dia menotok kedua pundak lawan yang telanjang tepat mengenai jalan darah dan dua lengan panjang itu kini tergantung lumpuh. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tio Sun yang juga merasa lelah dan penasaran, lalu memperlihatkan tenaganya. Setelah kedua tangan yang berbahaya itu dibikin lumpuh, dia berani menerjang maju, menendang lutut lawan sehingga tubuh tinggi besar itu terguling. Seperti kilat dia menangkap pinggang orang itu, mengerahkan tenaga dan mengangkat tubuh raksasa itu dengan kedua tangannya ke atas kepala dan melemparkannya ke bawah panggung. Tubuh raksasa itu jatuh berdebuk di atas tanah di luar panggung dan rebah pingsan di situ. Sorak-sorai memenuhi tempat itu menyambut kemenangan Tio Sun dan wajah mereka yang menang bertaruh berseri-seri dan mereka membayangkan kesenangan-kesenangan yang didapatkan atas kemenangan itu. Raja Sabutai bangkit dari tempat duduknya ketika Tio Sun kembali ke situ, dan sambil mengangguk-angguk, Sabutai memuji. Sungguh Tio Sicu amat lihai. Tio Sun menjura. Nyawaku sendiri. Beruang hitam itu kuat sekali dan hanya kebetulan saja saya dapat mengalahkan dia. Lalu dia menatap wajah raja itu tajam-tajam sambil berkata. Saya harap sekarang Paduka Suka memberi petunjuk di mana adanya. Nanti dulu, Sicu. Duduklah. Pasta belum berakhir. Kepandaian Tio Sicu sudah kami saksikan dan memang Sicu seorang yang memiliki kepandaian hebat. Akan tetapi kami belum melihat kepandaian Sou Sicu. Tio Sun merasa khawatir kalau Kui Beng akan diadukan. Dia tahu bahwa Kui Beng sebagai putra pendekar wanita Sou Li Hua tentu saja memiliki kepandaian yang tinggi juga dan sudah boleh diandalkan, akan tetapi Kui Beng masih muda dan dia khawatir kalau pemuda itu akan membunuh lawannya sehingga menimbulkan suasana tidak enak terhadap Raja Sabutai. Maka cepat dia berkata, Sri Baginda, tidakkah cukup dengan semua pertandingan itu? Para tamu juga tentu menjadi bosan karenanya. Bagaimana kalau adik Sou ini memperlihatkan kepandaiannya mainkan huitu, pisau terbang, dan senjata rahasianya yang amat hebat, yang dapat memuntahkan peluru baja sedemikian cepatnya sehingga tidak dapat terlihat oleh mata? Tentu saja untuk permainan ini, tidak diperlukan adu kepandaian yang merupakan lawan karena dapat membunuh orang. Sabutai mengangguk-angguk sambil tertawa. Seorang ahli senjata rahasia, heh? Bagus, nah, aku sendiri yang akan mengujinya. Tio Sun terkejut. Dia sudah mendengar bahwa raja ini, sebagai murid kakek dan nenek lihai Moko dan Moli,
memiliki kepandaian tinggi dan agaknya Kui Beng bagaimanapun juga bukanlah lawannya. Mana bisa adik Sou harus menghadapi Paduka yang memiliki kepandaian amat tinggi, dia mengajukan keberatan. Raja Sabutai tertawa. Kami hanya menguji kepandaiannya mainkan senjata rahasia, bukan bertanding. Raja itu lalu bangkit berdiri dan melangkah ke atas panggung. Semua tamu kini memandang dengan mata terbelalak. Apakah Raja Sabutai yang sakti itu kini hendak bertanding? Semua mata memandang ke arah pemuda tampan berambut agak keemasan yang mengikuti di belakang Sri Baginda dengan sikap tenang. Saudara-saudara sekalian, pemuda ini pun seorang utusan dari selatan yang lihai. Anda sekalian tadi telah menyaksikan betapa lihainya Tio Sicu yang telah mengalahkan pegulat hebat kita si Beruang Hitam. Dan sekarang, Bo Sicu akan memperlihatkan kemahirannya menggunakan senjata rahasia. Semua orang bertepuk tangan, menyambut dengan gembira karena bagi mereka, senjata yang mereka kenal hanyalah anak panah dan tombak yang dilontarkan, atau batu yang disambitkan. Akan tetapi mereka semua maklum bahwa Raja Sabutai juga mahir menggunakan bermacam senjata rahasia, terutama menggunakan anak panah. Kabarnya, sekali menarik gendewa, Raja ini mampu meluncurkan 7 batang anak panah, semua menuju ke sasaran dengan tepatnya. Atas isyarat Raja, seorang pengawal datang berlari bersama 2 orang pembantunya yang datang membawa sebuah alat yang biasa dipakai untuk berlatih ilmu memanah, yaitu sasaran terbuat dari kayu tebal yang sudah diberi lingkaran-lingkaran dan di tengah-tengahnya digambar kepala orang dengan mulut terbuka berwarna hitam. Atas perintah Sabutai, sasaran itu dipasang dalam jarak 100 langkah. Kemudian Sabutai menerima gendewa dan tempat anak panah dari seorang pengawal lain, dan dia menoleh ke arah Kui Beng sambil tersenyum. Sou Sicu, kami di daerah ini hampir semua orang mahir bermain anak panah. Oleh karena itu ingin sekali kami melihat apakah senjata rahasiamu dapat menandingi anak panah kami dan mengenai sasaran itu dengan sama tepatnya. Sebelum pemuda itu menjawab, Sabutai sudah memasang 3 batang anak panah sekaligus di gendewanya, lalu menarik tali gendewa dan ketika dia melepaskan tali sehingga terdengar suara menjepret, meluncurlah 3 batang anak panah dengan cepatnya menuju sasaran. Menggunakan 3 batang anak panah sekaligus dapat dilakukan oleh pemanah-pemanah ahli, akan tetapi untuk ditujukan kepada 3 buah sasaran. Kalau 3 batang anak panah ditujukan kepada sasaran yang sama, sungguh merupakan hal yang amat sukar dan jarang dapat dilakukan orang. Akan tetapi, ketika 3 batang anak panah itu meluncur ke arah sasaran, tahulah semua orang dengan kagum bahwa sang raja itu menunjukkan ke 3 batang anak panahnya kepada sasaran yang sama. Cep cep cep. Bagaikan berebut saja, 3 batang anak panah itu menancap di sasaran, dan 3-tiganya tepat pada mulut hitam gambar kepala di tengah lingkaran itu. Tepuk sorak gemuruh menyambut kemahiran yang luar biasa ini. Raja Sabutai sambil tersenyum mengangkat kedua tangan ke atas untuk meredakan kebisingan itu, kemudian dia menghadapi Kui Beng sambil berkata, "Nah, Sou Sicu, dapatkah senjata rahasiamu mengenai sasaran dengan tepat seperti anak-anak panahku?" "Akan saya coba, Sri Baginda," kata pemuda ini sambil memandang tajam ke arah sasaran yang jaraknya 100 langkah itu. Dia melihat betapa sasaran inti, yang merupakan mulut hitam kecil dari gambar kepala orang itu, telah penuh oleh 3 batang anak panah sehingga tidak ada tempat lagi bagi senjata rahasianya, maka tahulah dia bahwa Sabutai sengaja mempersulit dia. Akan tetapi, Kui Beng memiliki kelihayan melepas hu itu seperti juga saudara kembarnya dan memiliki kelihayan ibunya dan kecerdasan otak ayahnya, maka setelah mengincar dengan seksama, tiba-tiba pemuda ini mengeluarkan pekik dahsyat dan tangan kirinya bergerak ke pinggang, diikuti oleh tangan kanannya. Kemudian kedua tangan itu bergerak cepat ke depan dan meluncurlah 3 sinar berkilauan ke arah sasaran. Pemuda ini berturut-turut, hampir sama saat pelemparannya saking cepatnya, telah menyembitkan 3 batang hu itu, pisau terbang, ke arah sasaran itu, diikuti oleh pandang mata semua tamu. Diam-diam Sabutai kagum juga menyaksikan cara pemuda itu melemparkan pisau, demikian cepatnya. Cap cap cap. 3 batang pisau itu menancap dan 3 batang anak panah bergoyang-goyang. Ketika semua mata memandang, sejenak suasana hening saking herannya, kemudian lepaslah tepuk sorak dan pujian ketika mereka melihat bahwa 3 batang pisau itu dengan tepatnya telah menancap di ujung gagang anak panah yang 3 tadi. Raja Sabutai mengangguk-angguk akan tetapi dahinya berkerut. Dia kagum sekali akan tetapi juga ada rasa tidak senang, karena pemuda ini telah membikin rusak 3 batang anak panahnya.
Maka timbul keinginannya untuk mengalahkan pemuda ini dan dia lalu mengambil lagi sebatang anak panah, dipasangnya di gendewa yang masih dipegang di tangan kirinya, lalu dia berkata lagi setelah semua tamu diam. So Usicu, kepandaianmu ternyata hebat. Akan tetapi yang menjadi sasaranmu adalah benda tidak bergerak. Sekarang ingin aku mengujimu satu kali lagi, yaitu ingin aku melihat apakah dengan senjata rahasiamu, engkau dapat mengenai anak panah yang kulepas di udara. Kalau saja pemuda tampan berambut keemasan itu menyatakan tidak sanggup, hati Sabutai sudah akan merasa puas dan tidak akan mendesak lagi karena hal itu sudah menyatakan bahwa pemuda itu masih kalah olehnya dalam hal menggunakan senjata rahasia. Akan tetapi, pemuda itu mengangguk dan berkata tenang. Akan saya coba, Sri Baginda. Sabutai menjadi penasaran. Benarkah pemuda ini akan dapat menjatuhkan anak panahnya? Betapapun mahirnya menggunakan pisau terbang, tentu saja luncuran pisau yang disambitkan tidak akan dapat lebih cepat daripada luncuran anak panahnya, dan pisau itu sampai bagaimanapun tidak akan mampu menyusul anak panahnya, apalagi mengenainya. Dan memang pemuda ini pun tahu bahwa pisau terbangnya tidak akan mungkin dapat mengenai anak panah yang diluncurkan, akan tetapi dia sudah bersiap untuk tantangan ini. Semua mata para tamu kini memandang dengan penuh perhatian dan ketegangan, karena mereka pun kesemuanya adalah ahli-ahli panah yang tahu belaka bahwa luncuran anak panah, apalagi yang dilepaskan oleh tangan Raja Sabutai yang kuat, tidak mungkin dapat dikejar oleh sambitan biasa. Gendewa menjepret ketika Sabutai melepaskan tali gendewa dan meluncurlah sebatang anak panah ke angkasa. Pada saat itu, tangan kanan Kui Beng sudah bergerak mencabut senjata apinya, yaitu sebuah pistol kecil yang tadi memang sudah dipersiapkan dan diisinya, lalu dengan ketepatan seorang jago tembak terlatih dia membidikkan pistolnya dan menarik pelatuknya. Dar! Meilan! Semua orang terkejut bukan main mendengar ledakan ini dan semua mata, termasuk mata Sabutai, memandang dengan penuh kagum, kaget, dan heran melihat anak panahnya yang masih meluncur itu tiba-tiba runtuh dan patah menjadi dua, jatuh di depan kaki raja itu. Dalam keadaan biasa, tentu Raja Sabutai akan menjadi penasaran dan marah sekali melihat anak panahnya runtuh dan patah menjadi dua itu. Akan tetapi pada saat itu dia terlalu kaget dan heran menyaksikan kehebatan senjata kecil yang aneh itu sehingga dia melongo memandang kepada pistol di tangan Kui Beng yang masih mengepulkan asap. Barulah ketika para tamu yang tadi juga tercengang kini bertepuk tangan dan bersorak gemuruh memuji kehebatan senjata rahasia pemuda itu. Sabutai menjadi sadar dan dengan muka jelas membayangkan kekaguman dia memandang senjata api di tangan kanan Kui Beng sambil bertanya. Apakah itu? Melihat sikap raja yang jelas sekali kelihatan amat tertarik dan kagum kepada senjata apinya, Kui Beng lalu memperlihatkan pistolnya sambil berkata. Ini adalah senjata api, Sri Baginda. Sabutai menyentuh pistol yang masih hangat itu dan memuji. Hebat bukan main. Sambil tersenyum dan menyodorkan pistolnya, Kui Beng berkata. Kalau Paduka suka memberi petunjuk agar kami dapat tahu di mana adanya Nona Yap In Hong, sebagai tanda terima kasih saya menghaturkan pistol ini kepada Paduka. Sepasang mata Sabutai terbelalak dan wajahnya berseri. Benarkah? Akan tetapi tidak ada gunanya, aku tidak bisa mempergunakannya. Saya akan mengajar Paduka sampai dapat mempergunakannya. Sabutai tertawa girang, memegang tangan Kui Beng dan dituntunnya pemuda itu kembali ke tempat duduk kehormatan dan Tio Sun menyambut temannya itu dengan senyum puas karena dia maklum bahwa temannya telah mendatangkan kesan baik kepada Sabutai yang juga tersenyum-senyum. Seperti seorang anak kecil meminang-minang permainan baru, Sabutai memegang dan meneliti pistol itu, kemudian dia mempelajarinya dan Kui Beng menjadi gurunya. Cara mengisi peluru dan obat, cara menembakkan dan lain-lain. Sabutai yang memang cerdas itu sebentar saja sudah menguasainya dan ketika dia mencobakan pistol itu pada sasaran, ditonton oleh semua tamu, 3 kali tembakan saja Sabutai sudah dapat mengenai mulut kepala dalam gambar sasaran, disambut tepuk tangan para tamu. Kui Beng menyerahkan semua peluru yang dibawanya, sebanyak beberapa puluh butir mesiu dan pistol itu kepada Sabutai. Raja ini girang sekali, menyimpan pistol dan peluru-pelurunya, lalu dia berkata. Tio Sicu dan Sou Sicu, kalian ternyata adalah tamu-tamu yang amat menyenangkan dan kurasa cukup gagah dan berharga untuk berusaha menolong Nona Yap In Hong, biarpun kami merasa sangsi sekali apakah kalian akan dapat berhasil. Kami kira kalian tidak akan mampu melawan kedua orang guru kami.
Bahkan sekarang, setelah kedua orang guru kami itu berhasil melatih ilmu baru mereka, jangankan baru kalian berdua, biarpun ketua Qin Ling Pai sendiri dan putranya yang lihai itu pasti tidak akan dapat menangkan Suhu dan Subo. Mereka telah memiliki kekebalan yang luar biasa sekali sehingga semua pukulan sakti, semua senjata pusaka tidak akan mampu melukai mereka luar dalam. Kami bukan hendak melawan siapapun kalau tidak terpaksa, yang kami kehendaki hanya agar Nona Yap In Hong dibebaskan, kata Tio Sun. Sabutai tersenyum dan menarik napas panjang. Kami rasa tidak begitu mudah. Ilmu baru dari Suhu dan Subo ini amat hebat, dan baru saja diciptakan sehingga kami sendiri pun belum pernah mempelajarinya. Akan tetapi sesuai dengan janji kami, biarlah Jiwie mengetahui di mana Suhu dan Subo menahan Nona Yap In Hong, yaitu di kaki pegunungan Hing An San, di lembah naga dekat tikungan sungai Luan Ho. Nah, di sana Jiwie akan dapat menemui Suhu dan Subo, juga di sanalah Nona Yap ditawan. Tio Sun dan Shou Kui Beng menjadi girang sekali. Mereka bangkit dan menjura sambil mengucapkan terima kasih lalu berpamit untuk melanjutkan perjalanan mereka ke lembah naga sekarang juga. Raja Sabutai juga bangkit berdiri dan berkali-kali dia menarik napas panjang. Sayang, sungguh saya akan selalu menyayangkan bahwa dua orang pemuda sehebat Jiwie ini harus membuang nyawa secara sia-sia saja di lembah naga. Akan tetapi, kami tidak berhak untuk mencegah dan selamat jalan, Tio Sichu dan Shou Sichu. Pada saat itu, seorang pengawal datang dengan cepat dan memberi hormat, lalu melapor dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh dua orang pemuda itu. Mendengar laporan itu, Sabutai berseri wajahnya dan berkata, Tio Sichu dan Shou Sichu, tunggu sebentar. Baru saja pengawal kami melaporkan bahwa istri kami mendengar akan kunjungan utusan kaisar dan kini beliau minta kepada Jiwie untuk menjenguk putra kami. Kami adalah sahabat kaisar, maka Jiwie sebagai utusan kaisar tentu juga merupakan sahabat kami pula. Bagaimana Jiwie dapat bercerita di kota raja tentang putra kami kalau Jiwie tidak menjenguknya? Nah, istri kami telah mengundang, harap Jiwie suka masuk ke dalam sebentar. Tentu saja Tio Sun dan Shou Kui Beng tidak berani menolak undangan yang ramah ini dan mereka berdua lalu diantar oleh 4 orang pengawal menuju ke dalam yang ternyata suasananya tentram dan tenang, tidak seramai di tempat pesta itu. Mereka melalui ruangan-ruangan dan lorong-lorong, akhirnya mereka tiba di tempat kediaman Putri Hamila. Di dalam sebuah kamar yang bersih dan sejuk, terdapat sebuah ayunan bayi yang dijaga oleh 5 orang pelayan wanita. Agaknya, para pelayan itu sudah menerima perintah dari Putri Hamila, karena begitu melihat 4 orang pengawal yang mengantar 2 orang pemuda asing itu, mereka lalu mundur dan mempersilakan mereka masuk. Jiwie, tuan berdua, dipersilakan masuk dan menjenguk pangeran, kata seorang di antara 4 pengawal itu dengan bahasa yang lancar akan tetapi kaku. Tio Sun dan Shou Kui Beng lalu melangkah memasuki kamar itu dan menghampiri ayunan bayi. Mereka menjenguk dan melihat seorang bayi yang amat sehat dan mungil, sedang tidur terlentang dengan nyenyaknya. 2 orang pemuda itu tentu saja memandang dengan penuh perhatian dan diam-diam mereka memuji bahwa putra Sabutai ini memang seorang anak bayi yang sehat dan tampan, juga biarpun masih bayi sudah membayangkan keagungan. Pada saat itu, terdengar suara kaki melangkah dari dalam dan semua pelayan, juga 4 orang pengawal itu cepat menjatuhkan diri berlutut. Shou Kui Beng dan Tio Sun menengok dan mereka terkejut melihat seorang wanita yang berpakaian indah keluar dari pintu dalam dan mereka dapat menduga bahwa tentu inilah permaisuri atau istri Raja Sabutai, maka mereka cepat memberi hormat dengan menjura sampai dalam. Saya mendengar bahwa Jiwie adalah utusan dari kaisar, benarkah? Suara Hamila yang halus dan merdu itu terdengar tidak kaku sehingga 2 orang muda itu menjadi kagum. Tidak mereka sangka bahwa istri dari Raja Liar Sabutai itu seorang wanita yang begini muda, cantik jelita dan juga terpelajar. Tio Sun yang tadi sudah terlanjur mengaku sebagai utusan kaisar, tentu saja tidak berani menyangkal lagi. Benar, kami berdua datang dari kota raja. Kalian diutus untuk menghadiri pesta perayaan kelahiran putraku, kembali sang putri bertanya, dan aneh, suaranya agak tergetar. Maaf, harap Paduka suka memaafkan kami. Sesungguhnya, agaknya Sri Baginda Kaisar belum mendengar akan kelahiran putra Sri Baginda Sabutai, dan kami diutus untuk menyelamatkan Nona Yap In Hong, sedangkan kami hanya kebetulan mampir ketika mendengar akan perayaan ini untuk menyelidiki di mana kami dapat mencari Nona Yap. Dan kalian sudah tahu tempatnya. Berkat kemurahan hati Sri Baginda Sabutai, kami telah diberitahu.
Hening sejenak. Para pengawal dan pelayan masih berlutut dan pelayan tidak berani mengangkat muka memandang sang putri. Saya mendengar bahwa keturunan raja-raja di negeri Musana adalah manusia-manusia utusan Tuhan yang ketika lahir ada tanda-tanda tertentu di tubuh mereka. Sampaikan kepada kaisar dan keluarga kerajaan di negerimu bahwa putraku ini pun mempunyai tanda tahi lalat merah di sebelah kanan pusar. Ingin aku mendengar apakah itu pun merupakan tanda dari Tuhan. Tiosun dan Sokui Beng terharu mendengar ini. Harapan seorang ibu dimanapun sama saja. Tidak peduli ibu itu seorang petani biasa atau seorang permaisuri, yaitu harapan agar putranya kelak menjadi orang yang mulia dan bahagia. Kami menghaturkan selamat atas kelahiran putra Paduka dan semoga sang pangeran diberi berkah dan panjang usia. Kami akan menyampaikan semuanya ke kota raja, jawab Tiosun tanpa berani menyebut kaisar karena bagaimana dia berani menghadapi kaisar untuk menyampaikan semua ini? Terima kasih. Kalian menghadapi tugas yang amat berat. Nah, kalian pergilah. Sambil berkata demikian, putri itu menyerahkan sehelai kertas terlipat dan berbisik. Bukalah jika menemui kesulitan. Lalu putri itu memberi perintah kepada pengawal untuk mengantar dua orang tamu itu keluar. Sambil menggenggam kertas itu dengan hati penuh pertanyaan, Tiosun memberi hormat, diturut oleh Kui Beng, kemudian keduanya lalu mundur dan meninggalkan kamar itu. Tiosun cepat mengantongi kertas itu dan ketika Sabutai menyambut mereka, Tiosun cepat memberi hormat dan berkata, "Putra Paduka sungguh sehat dan tampan, semoga diberkahi Tuhan dan dikaruniai usia panjang." Hahaha, terima kasih, Sicu. Kelak dia tentu akan menjadi seorang yang lihai seperti Sicu. Dua orang pemuda itu lalu berpamit dan pergilah mereka meninggalkan tempat itu, langsung keluar dari tembok benteng dan melanjutkan perjalanan mereka mencari tempat yang kini telah mereka ketahui, yaitu Lembah Naga, yang sudah mereka ketahui dari Raja Sabutai. Di tengah perjalanan, Tiosun mengeluarkan secarik kertas yang diterimanya dari putri Hamila tadi. Ternyata ada tulisannya, 2 baris huruf-huruf indah. Menemukan kelemahan Hekpek tidaklah mudah, harus dicari dari lutut ke bawah. Tiosun dan Kui Beng menjadi girang bukan main. Mereka sudah khawatir mendengar keterangan Raja Sabutai bahwa dua orang gurunya itu memiliki ilmu baru yang hebat, yaitu kekebalan yang tak terlawan oleh pukulan sakti atau senjata pusaka. Mereka percaya akan keterangan itu karena seorang seperti Sabutai tidak nanti membohong atau menyombongkan sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Maka kini, membaca tulisan putri Hamila mereka selain terheran-heran juga merasa girang sekali. Diam-diam mereka menghafal bunyi tulisan itu lalu merobek-robek kertas itu dan mereka menduga-duga mengapa putri itu mau membuka rahasia kakek dan nenek iblis itu kepada mereka. Tentu saja dua orang pemuda itu tidak tahu bahwa putri Hamila sendiri merasa kaget, bingung dan penasaran ketika mendengar bahwa Nona Yap In Hong diculik oleh Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Dia telah berhutang budi kepada In Hong, bahkan bersama dengan In Hong dia telah meloloskan Kaisar Cheng Tung dari tahanan. Kini, mendengar bahwa In Hong diculik oleh kakek dan nenek iblis yang menjadi guru suaminya, dia merasa penasaran sekali. Akan tetapi, dia pun maklum bahwa suaminya sendiri sebagai murid tentu tidak akan berdaya menghadapi kakek dan nenek itu, maka secara cerdik putri ini lalu membujuk suaminya untuk bercerita tentang Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Sabutai yang amat cinta kepada istrinya dan tidak melihat bahaya kalau rahasia guru-gurunya diketahui istrinya, tidak menyimpan rahasia sesuatu dan menceritakan bahwa kedua orang gurunya itu telah menguasai semacam ilmu kekebalan yang amat mujizat dan bahwa kelemahannya dia sendiri tidak tahu dengan pasti, hanya tahu bahwa kelemahannya itu terdapat di bagian tubuh dari lutut ke bawah. Maka, ketika Hamila mendengar bahwa ada dua orang utusan kaisar hadir dalam pesta, cepat dia menuliskan rahasia kelemahan itu pada secarik kertas, kemudian dia mengundang dua orang utusan itu untuk menjenguk putranya. Dalam peristiwa ini, dia mempunyai dua maksud. Pertama, mengabarkan tentang keadaan putranya pada ayah kandungnya, yaitu Kaisar Cheng Tung, dan kedua, dia dapat membocorkan rahasia kekebalan dua orang kakek dan nenek yang menculik In Hong. Tiosun dan Kui Beng telah tiba di sebelah selatan padang bangkai. Lembah Naga telah nampak dari jauh ketika mereka tadi meloncat ke atas pohon tinggi dan mengintai. Akan tetapi jalan menuju ke Lembah Naga itu terhalang oleh padang rumput dan alang-alang yang luas sekali. Mereka tidak tahu bahwa itulah padan bangkai yang amat berbahaya, pintu masuk ke Lembah Naga yang merupakan pintu neraka.
Hari masih pagi ketika mereka mulai memasuki daerah padang bangkai. Tio Sun yang berwatak hati-hati itu tidak sembrono, melakukan perjalanan perlahan-lahan dan dengan penuh kewaspadaan dia selalu melihat ke kanan kiri menjaga segala kemungkinan. Tiba-tiba dia memberi isyarat kepada Kui Beng yang berjalan di belakangnya. Mereka berhenti dan menahan napas. Siliran angin dari depan membawa pula suara tangis lirih. Kalau tidak ada angin bersilir, agaknya suara itu tidak akan terdengar oleh mereka. Dengan isyarat tangan Tio Sun memberitahu kepada temannya untuk maju perlahan dan tidak mengeluarkan suara berisik. Berindap-indap mereka lalu maju menghampiri ke arah suara tangis wanita itu. Sungguh menyeramkan mendengar suara tangis itu, di tempat yang demikian sunyi, penuh dengan rumput alang-alang tinggi dan tidak nampak orangnya yang menangis. Ketika mereka tiba di rumpun alang-alang yang berada di tepi jalan setapak, mereka terkejut karena melihat bahwa yang menangis itu adalah seorang wanita muda yang cantik, yang menangis sambil menelungkup di atas tanah yang tertutup batang dan daun alang-alang yang malang melintang menjadi alas tubuhnya. Wanita itu menangis sedih sekali, sesenggukan dan air matanya membasahi seluruh wajahnya yang cantik. Tangan kanannya menutupi sebagian mukanya sedangkan tangan kirinya buntung sebatas pergelangan tangan dan dibungkus dengan kain putih yang masih membekas darah merah. Tanda bahwa luka atau buntungnya tangan itu terjadi belum lama. Dua orang pemuda itu tercengang dan merasa kasihan sekali melihat ke arah lengan kiri yang tidak bertangan lagi itu. Apa yang terjadi, Nona? Kui Beng yang memang berperasaan halus dan mudah terharu itu bertanya sambil melangkah mendekati. Gadis itu terkejut, menurunkan tangan kanannya dan dengan mata merah dia memandang. Ketika melihat bahwa di depannya berdiri dua orang laki-laki yang tak dikenalnya, seperti seekor harimau yang marah, dia berteriak keras dan tubuhnya mencelat ke atas, langsung dia menyerang Kui Beng dengan pukulan tangan kanannya. Cepat sekali gerakan tubuhnya, seperti terbang saja dan tubuhnya berkelebat menjadi bayangan merah karena gadis itu memakai pakaian serba merah. Kui Beng terkejut dan cepat dia menangkis karena kecepatan serangan gadis itu membuat dia tidak sempat lagi mengelak. Dua lengan bertemu dan akibatnya Kui Beng hampir terjengkang kalau saja dia tidak cepat berjungkir balik. Kiranya gadis itu memiliki tenaga yang amat kuat biarpun tangannya tinggal satu. Nanti dulu, Nona. Tio Sun berseru mencegah, akan tetapi tiba-tiba dia berseru. Bente, awas! Kui Beng cepat menggulingkan tubuhnya ke atas tanah. Sebagai seorang ahli melempar pisau terbang, tentu saja dia maklum apa artinya benda-benda hitam kecil yang menyambar ke arahnya. Ternyata paku hitam itu meluncur lewat dan juga Tio Sun sudah berhasil mengelak dari sambaran paku hitam yang disambitkan oleh gadis berpakaian merah itu. Akan tetapi, gadis itu sudah menyerang lagi, kini menyerang Tio Sun dengan tangan tunggalnya. Tio Sun cepat mengelak dan sambil mengelak 3 kali, dia tiba-tiba menangkap pergelangan tangan kanan gadis itu sambil berkata, "Tahan dulu, Nona. Mari kita bicara." "Bicara apa lagi, kau kaki tangan kakek dan nenek iblis?" Nona itu membentak, meronta dan merenggutkan tangannya sambil menendang. Kakinya mencuat ke arah bawah pusar Tio Sun. Tentu saja pendekar ini terkejut sekali. Maklum akan bahayanya tendangan maut itu, terpaksa dia melepaskan tangan gadis itu. Plak! Kembali gadis itu menghantam ke arah Kui Beng dan ditangkis oleh Kui Beng yang menjadi terhuyung. "Tuako, gadis ini gila!" Kui Beng berseru kaget. Tio Sun cepat meloncat ke depan menghadang dan tiba-tiba nampak sinar berkelebat ketika gadis itu mencabut sebatang pedang dan tanpa banyak cakap lagi dia telah menyerang Tio Sun dengan pedangnya. Tio Sun cepat mengelak dan melihat betapa gadis itu menyerang kalang kabut dan nekat, dia mulai percaya akan ucapan Kui Beng tadi. Harus diakuinya bahwa gadis ini bukan sembarangan orang, melainkan seorang ahli ilmu silat yang selain memiliki sinkang yang lebih kuat daripada Kui Beng, juga memiliki kecepatan yang luar biasa sekali dan ilmu silatnya pun tinggi. Akan tetapi melihat caranya menyerang begitu nekat dan kalang kabut, dia tahu bahwa kalau tidak gila tentu gadis ini sedang bingung dan kacau pikirannya. "Minggir, Bengte," serunya karena dia tahu betapa bahayanya menghadapi seorang lawan yang kacau pikirannya karena lawan seperti ini hanya tahu menyerang dengan nekat saja sehingga kelihayannya menjadi bertambah. Dia pun cepat mencabut senjatanya, yaitu sebatang pedang dan melolos pula sabuknya yang dapat dipergunakan sebagai pecut. Trang cering getar.
Dua pedang bertemu berkali-kali dan pecut di tangan kiri Tio Sun menyambar-nyambar. Namun gadis itu sama sekali tidak menjadi gentar, bahkan menyerang makin nekat. Tio Sun adalah seorang pemuda yang berpandangan luas dan tidak mau sembrono dalam segala tindakannya. Maka, menghadapi gadis yang nekat dan mengamuk ini, tentu saja dia tidak mau menurunkan tangan besi, tidak mau melukai apalagi membunuh orang yang sama sekali tidak dikenalnya dan tidak diketahui mengapa mengamuk seperti itu. Dengan hati-hati dia selalu menghalau pedang lawan dan mencari kesempatan baik. Memang dalam hal tenaga dan ilmu silat, Tio Sun masih menang banyak, maka kecepatan gerakan wanita itu tidak membuat pemuda ini menjadi bingung. Dengan tenang dia membiarkan gadis itu menyerang terus dan tiba-tiba dia menangkis sambil mengerahkan tenaga Ban Kin Kang, tenaga Selaksakati. Trang, ai! Wanita itu menjerit dan pedangnya terlepas dari tangannya. Akan tetapi, betapa kaget hati Tio Sun melihat lawan yang sudah dilucuti senjatanya itu tiba-tiba menubruknya dan menyerang terus dengan tangan tunggalnya secara nekat. Ah, kau sungguh nekat, kata Tio Sun dan cepat sabuknya menyambar. Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.